Oke, kita kembali lagi. Setelah kita tadi udah bahas audit kontrol, udah bahas audit test, udah bahas akun-akun yang terkait, terus kayak related akun atau proses bisnisnya ya. Itu juga ya tadi cara kontrolnya pasti juga akun dan overview. Kita akan coba mulai untuk mulai ke bagian bukti audit. Nah, jadi untuk materi ini memang aku agak singkat, tapi istilahnya padat gitu, simpel tapi istilahnya bisa dimengerti. Karena ini nanti kalau misalkan ada soal, kalian tuh udah tahu gitu. Kira-kira kalau bisa tanya bukti audit apa, asersi manajemen apa, itu akan bakal aku bahas gitu kan lebih enak. Oke, untuk yang pertama adalah bukti audit. Nah, bukti audit ini penting ya. Kita kan butuh bukti audit yang cukup dan memadai. Ya, jadi kalau misalkan untuk yang bukti audit ini, memang kita itu yang pertama paling utama adalah faktur asuransi atau polis. Nah, ini penting nih ya, karena kalau faktur asuransi dan polis itu baik pihak internal atau internal dan eksternal itu mereka punya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita dapat dari eksternal, kita bandingkan gitu faktor polis yang udah ditulis sama internal dan eksternal ini gimana kira-kira, antara yang agen-agen asuransi misalkan dengan pihak lain tuh gimana sih pembayarannya dan pengakuannya seperti apa. Nah, itu juga kita akan cek dong apakah kemungkinan ada salah saja atau gimana. Terus yang kedua adalah nih konfirmasi dari agen asuransi atau agen penyewaan. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang kayak maksudnya ini kayak prosedur tambahan karena ini konfirmasi kepada agen itu jarang dilakuin. Karena kalau kita kembali ke faktor polis tadi, itu sebenarnya kemungkinan salah sajinya atau kemungkinan ada salah itu jarang ya. Tapi kalau konfirmasi itu juga memang penting. Kalau misalkan auditor itu tidak punya kecukupan atau istilahnya kayak dia tidak yakin gitu dengan nilai asuransinya gitu kan, prepaid assurance atau prepaid trendnya gitu. Jadi kayak masih bingung gitu kan, ini benar atau enggak. Itu boleh aja konfirmasi. Karena kan konfirmasi tidak, sekarang konfirmasi kan bisa di semua akun ya, maksudnya di semua akun-akun, tidak cuma penjualan atau pembelian, tapi pun bahkan di bea muka itu bisa ada dalam ranah audit sekarang bisa. Oke, yang kedua adalah buku besar beban di bea muka. Nah, ini memang penting. Kalau buku besar ini general ledger ya, itu kita akan samain dengan akun utama yang ada di laporan keuangan. Jadi kita akan cek itu mutasinya kayak debit kredit ini seperti apa, terus ada ini akan juga dihubungin sama rincian saldo ya. Jadi rincian saldo yang ada beban di bea muka itu akan kita hubungin juga dengan istilahnya vouching ya, kepada langsung ke bukti ya, kayak bukti-bukti pembayaran tadi, ini faktur tadi ya, vouching dan tracing juga. Kalau tracing ya, vouching itu ke bukti, tracing itu ke pencatatan atau ke akunnya. Oke, yang keempat adalah faktur pengeluaran kas yang berkaitan dengan beban di Maruka. Ya, ini terkait tadi ya internal kontrolnya, itu adalah payment ya, payment dan authorization. Nah, ini kita harus cek nih kira-kira pembayaran pengeluaran kasnya ini nilainya itu sesuai nggak dengan yang ada di faktur ini, faktur asuransi dan polis. Nah, kita harus tahu juga nih, apakah ada perbedaan, apakah ada sesuatu yang mengganjal. Nah, itu juga kita harus tahu. Dan siapa yang bayar ini kita juga harus tahu dong. Apakah ada salah kesalahan pencatatan atau gimana? Kita harus samakan. Terus yang terakhir adalah faktur atau dokumen lain yang berkaitan dengan beban di Baruka. Nah, ini sebenarnya lebih kepada apa ya? Kayak misalkan rincian dari bank gitu kan, dari bank misalkan, bukan dari internal tapi dari bank. Nah, kita lihat dulu ya, adakah pembayaran yang berkaitan dari bank itu terkait dengan expense atau ini ya, biasanya itu kan kita dikasih kayak agreement biasanya, mau lah gitu, mau memorandum of understanding itu kalau misalkan terkait dengan, atau agreement lah istilahnya kalau gampang bahasanya, itu terkait dengan asuransinya gimana, misalkan ada cancelable, ada ketentuan lain. Nah, itu dokumen-dokumen lain lah yang berhubungan dengan beban di bea muka. Nah, mungkin kalau teman-teman ada lagi saran itu bisa cek bisa kasih tahu di komentar ya, mungkin terkait dengan dokumen dan faktor lain ini. Tapi biasanya ini sih Bang dengan mau juga, karena memang seperti yang aku bilang, Pepet Express itu memang agak simpel sih, nggak terlalu banyak dokumennya gitu kan. Ya, paling itu doang sih.
Oke, lanjut. Nah, prepaid expense audit procedure. Nah, audit procedure-nya kebetulan untuk yang bagian ini, ini pertama adalah sewa dibayar muka atau prepaid rent. Nah, ini penting nih. Nomor satu ini adalah yang pertama minta rincian schedule. Ini sebagai contoh ya. Rincian atau schedule prepaid rent per tanggal neraca. Nah, rincian schedule ini seperti tadi ya, rincian saldo gitu. Kayak rincian apa? Eh, Prepaid rent itu terdiri dari apa-apa. Apakah nanti prepaid rentnya itu dari perusahaan lain ada, kan biasanya kan sewa itu kan nggak cuma dari satu perusahaan. Nah itu juga penting tuh. Jadi kita minta rincian nih. Nah, jadi kan kita bisa tahu nih kalau emang itu tuh prepaid rentnya itu benar-benar tercatat dan emang lengkap gitu ada dari beberapa perusahaan. Nah tentu kalau dari kata-kata itu kita akan dengan asersinya adalah existence dan completeness. Nah yang selanjutnya adalah ini cek ketelitian perhitungan matematis atau matematika. Ini gampang ya, ini kan hitungannya dengan ini ya, dengan amortisasi per bulannya tadi yang sudah aku bilang. Nah ini juga seriesnya adalah valuation and allocation. Nah yang ketiga adalah cocokkan saldo prepaid trend per tanggal neraca dengan saldo buku besar. Nah buku besar atau general ledger. Nah tadi ya sesuai bukti auditnya. Jadi kita butuh saldo prepaid trend dari tanggal neraca itu kita cocokin dengan saldo buku besar. Itu biasanya dengan completeness. Ya kita cocokin buku besar ke laporan keuangannya. Terus yang keempat adalah cocokkan saldo awal prepaid trend dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Nah ini memang kalau saldo awal prepaid trend ini kita harus samakan dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Jadi kayak misalkan kita lihat cek dulu kemarin itu per auditnya itu seberapa dan kita cek saldo awalnya apakah sudah diperbarui atau tidak, atau jangan-jangan belum diperbarui sama klien. Nah, jadi kita cek lagi itu sesuai atau enggak, atau memang ada kesalahan lagi gitu kan. Nah ini juga sama, itu asersinya ada existence atau completeness, and right and obligation. Nah untuk existence ini sebenarnya kalau misalkan kita meriksanya itu dari saldo awal per tanggal neraca ke kertas kerja, atau enggak kita kembalikannya dari kertas kerja ke prepaid trend. Makanya ada completeness, ada existence ya. Jadi kan kalau tadi vouching ya itu. Nah yang ketiga adalah lakukan vouching untuk pembayaran prepaid trend tahun berjalan dan pemeriksa list agreement. Kalau jika sudah dilakukan di complaint test, refer ke kertas kerja complaint test. Nah, ini untuk vouching itu pasti otomatis kita asersinya adalah existent. Jadi kita akan cek dari pencatatan tahun berjalan itu ke bukti-buktinya tadi, bukti kas, bukti lainnya, dokumen lainnya gitu kan, pembayaran, vouching, cash disbursement gitu kan. Nah, yang kedua adalah periksa list and agreement. Nah, disagreement itu sebenarnya adalah nih, kita akan cari yang namanya compliance test. Nah, compliance test itu tadi ya, kayak kita ngitung ada bukti audit. Nah, itu ya tadi ya. Memang kita tidak terlalu banyak belajar ini, tapi intinya adalah, lumayan belajar banyak loh. Ini yang hubungannya sama kertas kerja yang biasanya kita kerjain nih, compliance test ya. Nanti kita akan refer atau kita akan ke kertas kerjanya compliance test. Nah, ini kita akan cek lagi nanti dari compliance test itu ke disagreement-nya. Jadi kita akan memenuhi yang completeness ini. Ya, karena kita akan cek dari kertas kerja baru ke pembayarannya, ke pencatatannya. Terus ada valuation and negation. Nah, ini juga sama. Ini kita memperhitungkan terkait dengan kewajarannya, nilai dari yang sudah dicatat oleh perusahaan klien terkait dengan prepaid range. Makanya kita cek lagi dengan vouching dan juga periksa list agreement dan juga complaint test tadi. Complaint test. Terus detail tie-in atau cocokkan total beban yang dibayar biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Nah ini kan tadi cocokkan beban biaya sewanya ya. Jadi total biaya sewanya bebannya dari bukti dari bukti total yang udah kita cukupnya itu kita ke buku besar kita samain gitu. Nah ini terkait dengan existence and obligation ya. Jadi kita menelusurinya dari kebebannya. Gitu. Oke. Nah jadi kayak total beban biaya itu baru ke buku besarnya gitu. Oke, yang ketujuh adalah lakukan pengungkapan yang cukup atas prepaid expense di CLK. Ini pasti ya terkait dengan release agreement dan lain-lain. Itu ada terkait dengan asersi, presentation and disclosure. Oke, lanjut. Nah, untuk yang prepaid assurance itu sebenarnya sama ya, hanya beda nama ininya ya. Jadi sebenarnya sama. Paling yang terakhir itu yang bedain nomor ini, nomor 6. Nah, periksa polis dan cocokkan data polis dengan rincian prepaid assurance. Nah, ini
Ini sebenarnya kok kayak bedanya kalau 6 tadi kan cocokkan beban biaya. Nah, kalau ini polis asuransi dan cocokkan dalam polis. Nah, itu existence dan red obligation. Nah, sebenarnya sama. Kalau di sini juga bebannya juga nanti kita akan samain, tapi bedanya adalah periksa polis karena kalau asuransi itu biasanya polis yang jadikan beban kan. Nah, itu jadi kita bedanya di situ. Nanti kalian bisa baca. Soalnya sama sih, nggak ada apa ada bedanya juga ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk yang bagian analika prosedur. Nah, ini penting ya, analika prosedur itu kita mencari adanya salah saji dalam beban dibayar di muka. Nah, yang pertama adalah membandingkan total prepaid expense dan current expense dengan tahun sebelumnya. Nah, ini tujuannya apa? Ketika kita akan rasio-rasionya itu adalah mencari salah saji adanya prepaid expense atau current expense. Terus yang ketiga adalah membandingkan rasio current on total prepaid expense dengan tahun yang sebelumnya. Nah, itu kemungkinan adalah salah saji current expense. Yang terakhir adalah membandingkan saldo per masing-masing polis dari tahun dengan tahun sebelumnya. Nah, itu kemungkinan adanya salah saji prepaid expense. Nah, yang pertama adalah aku jelasin. Yang pertama adalah prepaid expense dan current expense. Nah, ini membandingkan totalnya. Kenapa? Karena biasanya adanya salah pembebanan itu kalau misalkan salah bagi biasanya kan. Nah, makanya kita cek nih apakah konsisten nggak sih bagi total-total tahun sebelumnya kalau dibandingkan dengan current expense itu apakah cenderung konsisten? Nah, itu juga kita harus tahu nih kemungkinan adanya salah saji ya, di antara prepaid expense atau current expense atau salah pembebanan itu biasa. Terus yang kedua adalah yang rasio current expense on total prepaid expense. Nah, ini kalau biasanya itu sebenarnya kebalikan dengan yang pertama. Kalau ini kita ngecek bebannya itu sudah dicatat semuanya atau jangan-jangan dia langsung nge-full gitu setahun. Nah, itu juga kita harus cek nih apakah ada salah saji kira-kira dari current expense ini. Terus membandingkan saldo per masing-masing polis dari tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya adalah kemungkinan adanya salah saji. Misalkan kalau misalkan saldo per masing-masing polis itu kan polis asuransi kan biasanya dibayar per ini ya, dibayarkan misalnya per tahun atau enggak misalnya beda-beda ya perusahaan. Nah, takutnya kalau saldo masing-masing polis itu apakah konsisten dikurangin atau dibebankan. Nah, itu kan nanti juga kita akan tahu mungkin ada salah nih prepaid expense-nya atau jangan-jangan ada salah ngitung gitu kan. Nah, ini paling gitu ya. Nah, yang terakhir adalah prosedur tambahan. Nah, prosedur tambahan ini dilakukan pada cycles audit prepaid expense apabila tidak terdapat cukup bukti audit yang memastikan kewajaran dan adanya kemungkinan salah saji pada akun prepaid expense. Nah, prosedur yang dapat dilakukan adalah kita melakukan verifikasi keberadaan prepaid expense dengan melakukan konfirmasi. Nah, tadi kalau kita yang audit prosedur itu mungkin tidak ada ya minta konfirmasi. Nah, ini memang merupakan salah satu prosedur tambahan karena biasanya kalau misal auditor itu lebih cenderung bukti auditnya itu mungkin dari bank atau dari pengeluaran kas dan faktur polis yang ada di perusahaan. Tapi kalau misalkan kita masih belum cukup bukti atau memang belum sama dengan yang kita hitung, kita boleh aja kita verifikasi dengan yang perusahaan yang tadi ya, agen penyewa dengan agen asuransi. Nah, yang di sini itu adalah terkait dengan asersi existence ya, karena ingat konfirmasi itu existence, there's valuation and allocation dan right and obligation. Ini agak tipu. Nah, kenapa? Karena kita juga pengen tahu nih kepemilikan dari prepaid expense ini. Jadi kita harus cukup bukti yang memadai terkait dengan prepaid expense yang ada di perusahaan. Kalau misalkan kita tadi ya tidak terdapat cukup bukti gitu. Dan yang pasti kalau hubungan dengan ini biasanya itu buktinya ini internal kontrolnya lemah ya. Biasanya gitu sih kalau butuh. Karena kan bukti audit dari internal aja tuh udah nggak meyakinkan gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah mantengin internship ini. Semoga bisa masuk ke otak dan bisa diaplikasikan ya. Karena memang materi yang udah aku bilang ini mungkin akan ditis di Apple Blossom ya. Mungkin nanti kalian bisa ngerjain lebih nyaman gitu. Tapi selama aku memang soalnya nggak terlalu sulit gitu. Oke, terima kasih. Semoga selamat dan jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.